Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murdin waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saimuri dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Salatiga. Islam dengan tegas memerintahkan pemeluknya untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari berbuat buruk. Tidak berhenti di situ, Islam juga menganjurkan umatnya untuk menularkan kebaikan kepada orang lain dan mencegah kemungkaran terjadi di tengah masyarakat. Dalam firman Allah yang berbunyi, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu dan segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Ad-Dhahak mengatakan mereka adalah para sahabat yang terpilih, para mujahidin yang terpilih, juga para ulama. Abu Ja'far Al-Bakir meriwayatkan Rasulullah SAW membacakan firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Kemudian beliau bersabda, yang dimaksud dengan kebajikan ini ialah mengikuti Al-Quran dan Sunnahku, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mawardawi. Makna yang dimaksud dari ayat ini ialah hendaklah ada segolongan orang atau kalangan umat yang bertugas untuk mengembangkan urusan tersebut, sekalipun urusan tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini. Surat Al-Imran sendiri menceritakan tentang kisah keluarga Imran, mulai dari kelahiran Maryam, putra Imran, hingga kelahiran Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Membaca surat Al-Imran memiliki banyak keutamaan, salah satunya diberi syafaat kelak pada hari kiamat. Dengan demikian, amar ma'ruf nahi mungkar sesungguhnya menjadikan kebutuhan bersama umat manusia, setidaknya bagi suatu negeri atau suatu komunitas. Agar apa? Agar mendapatkan keberkahan serta terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk isi kandungan dari surat Al-Imran ayat 104 ini, Allah adalah perintah agar ada kelompok yang memiliki pemikiran dan sikap yang patut untuk dicontoh. Kelompok tersebut tidak henti mengajak manusia untuk melakukan kebaikan sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Ayat-ayat ini dijadikan dasar dalam pembahasan hukum berdakwah, karena dari ayat inilah perdebatan panjang tentang apakah kewajiban tersebut bersifat aini atau kifayah. Sedangkan ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berdakwah itu tidak menjadi topik utama dalam pembahasan, dikarenakan di dalamnya hampir tidak ada yang membahas berkenaan dengan perdebatan rincinya kewajiban tersebut. Apakah kifayah atau aini? Hal tersebut disebabkan karena umumnya ulama tafsir sepakat dakwah merupakan kewajiban. Hanya saja mereka berdebat pendapat apakah kewajiban tersebut fardu kifayah atau fardu ain. Lalu bagaimana hukumnya? Menurut berdasarkan Al-Quran yang surat Al-Imran ayat 104 ini, pernyataan para mufasir di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah bagi orang Islam itu kewajiban komunal atau istilah lain fardu kifayah. Namun hukum dakwah menjadi fardu ain bagi setiap individual muslim dalam kerangka menghadirkan kebaikan dan mencegah keburukan. Dan dia menjadi fardu kifayah bagi individu tertentu dengan kompetensi tertentu untuk melaksanakan kegiatan dakwah, termasuk mendirikan organisasi dakwah. Islam merupakan agama yang disebarkan dengan dakwah secara lemah lembut. Metode atau cara ini merupakan aspek yang sangat penting dalam berdakwah, sebab terkadang materi yang disampaikan dai bagus, tetapi
tidak bisa diterima oleh mad'u itu sendiri dengan baik karena cara yang digunakan itu salah. Seorang dai itu dituntut untuk mengetahui siapa dan bagaimana masyarakat yang akan mendengarkan dakwahnya agar kemudian dakwahnya berjalan dengan efektif. Lebih dalam lagi, etika dalam berdakwah itu merupakan gambaran tata krama, adab, dan kesopanan dalam penyampaian dakwah, baik dalam perkataan maupun perbuatan seorang dai. Maka wajiblah bagi seorang dai memahami konsep kelembutan dalam cara, materi, dan media dalam dakwah, sehingga menarik pandangannya dan hati umat yang berjumpa dengannya. Dakwah itu merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin yang mengacu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak pula metode yang dapat kita gunakan, seperti metode yang disampaikan Rasulullah ketika berdakwah. Kali ini akan dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 159 berupa metode yang dakwah dengan lemah lembut, memaafkan kesalahan mad'u, memohon ampunan untuk mad'u itu, dan musyawarah. Dengan demikian mudah-mudahan dapat membuka pintu hati mad'u itu sendiri untuk menerima dakwah yang disampaikannya. Sebagai penutup, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Nur Sikin, MSI, sebagai dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.